Haleluya. Shoshanim bangkit, kuat, menang. Saya percaya ini bukan cuma logo, tetapi kita adalah orang yang menang di dalam Tuhan. Menang menghadapi segala sesuatunya, dari hal-hal yang menakutkan. Dan malam hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Karena itu Engkau selalu datang bagi kami, untuk firman-Mu itu mengubahkan kami sebagai umat-umat Tuhan. Berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini saya memberikan tema hidup dalam kerukunan. Mazmur ini ditulis dalam konteks Israel sedang berziarah, yang ditulis oleh Daud dalam bentuk syair. Mazmur 133 ayat 1-3. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Daud menginginkan adanya kerukunan, artinya baik, damai, tidak bertengkar, bersatu hati, bersepakat. Kerukunan adalah suatu suasana yang sangat didambakan setiap orang di dalam relasi sesama, di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam tempat bekerja. Tetapi bukan berarti rukun tanpa perbedaan pendapat. Sikap yang paling mendasar untuk menciptakan suatu kerukunan yaitu melihat kepentingan bersama lebih utama daripada kepentingan pribadi. Mazmur 133 menekankan begitu pentingnya hidup dalam kerukunan, karena hal itu merupakan kunci untuk Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Apabila ditanya bagi kita, maukah kita berkat yang Tuhan curahkan selama-lamanya? Pasti setiap kita mengatakan amin, mau sesegera mungkin kita mau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi untuk kita terima berkat ini, kita harus hidup dalam kerukunan. Itu yang firman Tuhan katakan dalam ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sungguh menyatakan kebenaran, menyatakan penekanan, betapa baik dan indahnya bila umat Israel hidup rukun. Demikian juga dengan kehidupan kita yang hidup di masa kini. Kerukunan memiliki nilai istimewa di mata Tuhan. Sesuatu yang menggerakkan hati Tuhan sehingga Dia akan memberikan apa yang kita perlukan. Matius 18 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Perhatikan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, sepakat sama-sama rukun meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di
surga. Jadi kita boleh melihat ada nilai istimewa di mata Tuhan di dalam kerukunan ini, sehingga hatinya Tuhan tergerak memberikan, mengerjakan apa yang diminta. Mungkin kita mengatakan kita sudah berkorban, kita sudah beribadah, kita sudah menolong orang banyak, tapi Tuhan juga mau supaya hidup kita rukun satu dengan yang lainnya. Di dalam keluarga kita hidup dengan rukun antar suami dan istri. Bukan soal karena ketika kita dilihat orang lain seakan-akan keadaan kita baik, tetapi Tuhan mau kehidupan rukun itu terjadi baik di rumah, baik di luar, dimanapun kita berada, hidup dalam kerukunan. Sebagai jemaat Tuhan, kita hidup dalam kerukunan, tidak dalam kepura-puraan. Di dalam pekerjaan, kita hidup dalam kerukunan. Karena hidup rukun merupakan kehendak Tuhan bagi gerejanya. Ayat yang kedua di Mazmur 133, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti minyak yang baik di atas kepala menggambarkan kelimpahan. Minyak yang baik bagi masyarakat Yahudi menggambarkan banyak hal. Menggambarkan kesukaan, menggambarkan keharuman. Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu, memberikan keharuman bagi orang-orang yang ada di sekitar, memberikan ketentraman. Keharuman itu dapat dinikmati, dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Ada ketentraman, ada kerukunan, ada kesatuan, bukan kecurigaan. Tidak hanya di kepala, tetapi meleleh ke janggut sampai ke leher jubahnya. Persaudaraan yang rukun juga akan seperti minyak yang melimpah berkat, saling memberkati, mengalami kelimpahan, bukan hanya kekayaan semata, tetapi ada sukacita rohani, ada kesukaan surga yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dalam ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang diberikan Daud seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung, bukit-bukit Sion. Embun menggambarkan kesegaran, kesejukan. Embun yang digambarkan di sini, embun yang tidak hanya mengendap pada suatu tempat saja, melainkan melambangkan berkat yang turun dari atas tempat tinggi mengalir ke tempat yang rendah. Sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Untuk apa? Untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan diturunkan apabila kita hidup dalam kerukunan, apabila kita hidup dalam kesatuan, dalam keluarga, dalam relasi, pekerjaan, dalam jemaat Tuhan. Jangan ada permusuhan, jangan ada pertengkaran, jangan ada kebencian. Apabila masih ada tembok-tembok pemisah yang menghalangi kerukunan, maka sebagai orang percaya kita dipanggil untuk merobohkannya. Saya ulangi,
apabila masih ada tembok-tembok pemisah yang menghalangi kerukunan kita dalam keluarga, dalam gereja, dalam pekerjaan, maka sebagai orang percaya, saya dan saudara dipanggil untuk merobohkan tembok tersebut. Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa bagi kita semua. Tinggal bagaimana kita, maukah kita meraihnya dengan hidup rukun bersama saudara di dalam Tuhan. Hidup rukun bersama dengan keluarga kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang datang kepada kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap hidup rukun. Di dalam kerukunan kami ada berkat yang Engkau kerjakan. Karena itulah yang menjadi kerinduan-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, kami pun memiliki kerinduan yang sama. Ada kesatuan dalam keluarga kami, dalam rumah tangga, dalam gereja Tuhan. Supaya kami menjadi gereja Tuhan yang sempurna. Berkati kami semuanya malam hari ini. Lawati kami semuanya malam hari ini Tuhan. Tidak ada yang mengeraskan hati, tetapi tolong kami untuk merobohkan tembok-tembok yang memecah belah kerukunan itu. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami semua, berkati kami semuanya. Terima kasih, berkati gereja-Mu, berkati negeri kami. Kami percaya Tuhan, ketika ada kesehatian, maka Engkau akan mencurahkan berkat-Mu untuk selama-lamanya. Terpuji nama-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.